Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembahasan latihan soal PAT part terakhir, part 3, bagian 3. Semoga dengan latihan-latihan soal ini dapat memudahkan kalian menjawab soal PAT sejarah khususnya. Oke, baik, langsung saja. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Raja Pakubuwono II ditunjukkan pada nomor pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Apakah 1 di Demak atau B di Purwodadi, C di Surakarta, atau di Klaten, atau di Yogyakarta, di Kota Gede? Jawaban yang paling tepat itu adalah C ya, Surakarta gitu ya. Jadi Surakarta ini adalah pusat kerajaan Mataram Islam terakhir. Jadi kerajaan Mataram Islam itu melakukan 5 kali perpindahan. Yang pertama di Kota Gede, terus selanjutnya dipindahkan ke Kerto oleh Sultan Agung, selanjutnya dipindahkan nanti oleh Amangkurat itu ke Pleret. Oke, baik. Setelah dari Pleret terjadi yang namanya pemberontakan Trunojoyo, akhirnya pusat pemerintahan Mataram itu dipindahkan ke Kartosuro. Di Kartosuro terjadi yang namanya geger pecinan gitu ya, akhirnya dipindahkanlah oleh Pakubuwono II itu ke Surakarta atau ke Solo. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya Sultan Agung merupakan raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban budaya yang lebih tinggi. Hal tersebut karena kerajaan Mataram Islam memiliki berbagai keahlian, yakni di bidang militer, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam bidang politik dan militer, Sultan Agung merupakan penguasa lokal yang pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan bangsa asing pada tahun 1628 dan 1629, yaitu siapa bangsa asing yang dilawan oleh Sultan Agung? Apakah EIC, East India Company, atau VOC, French East Indies Company, atau Portugis, atau Inggris, atau Jepang? Jawaban yang paling tepat itu adalah B, VOC. Jadi Sultan Agung ini 2 kali menyerang VOC, walaupun kalah 2 kali tetap semangat gitu ya. Luar biasa Sultan Agung Hamengkubuwono. Beda dengan anaknya Amangkurat I yang sifatnya berbanding terbalik dengan bapak. Kadang ada yang mengatakan buah jatuh itu tidak jauh dari pohon, belum tentu juga jadinya. Oke, baik, langsung aja soal selanjutnya. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antara keluarga kerajaan yang disebabkan politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan susuhunan Pakubuwono II dengan siapa? Apakah dengan Sultan Hadiwijaya dan Arya Pangiri, atau Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said, atau Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Pamanahan, atau Arya Penangsang dengan Sunan Prawoto, atau Sunan Prawoto dan Raden Putih? Kalau Sultan Hadiwijaya dan Arya Pangiri ini nggak mungkin ya, ini eranya Kerajaan Demak dan Pajang. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said ini benar ya. Jadi konflik saudara ini melibatkan susunan Pakubuwono II dengan Pangeran Mangkubumi yang nantinya mendapatkan wilayah di sebelah barat, di sebelah barat Kali Opak, dan selanjutnya nanti Raden Mas Said mendapatkan wilayah di Mangkunegaran. Begitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal selanjutnya, Gegerspoy atau Gegerspai merupakan penyerbuan pasukan Inggris terhadap keraton Yogyakarta pada tanggal 19-20 Juni 1812. Peristiwa Gegerspoy ini berawal ketika pada tahun 1811 Inggris mulai menancapkan kekuasaannya di Jawa.
dan berkeinginan menguasai Pulau Jawa yang kala itu dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles dan dibantu oleh Pangeran Notokusumo. Dampak dari riset ini adalah Pangeran Notokusumo mendapatkan wilayah yaitu tanah seluas 4.000 cacah yang diambil dari wilayah Jakarta. Wilayah ini setara dengan kadipaten dan diberi nama apakah A. Kota Gede, atau B. Kota Baru, atau C. Pakualam, atau D. Bantul, atau E. Ponorogo. Jawabannya adalah C. Pakualam. Jadi Pangeran Notokusumo ini karena berhasil membantu Inggris meruntuhkan Keraton Jogja, menjebol pertahanan Keraton Jogja, akhirnya dia diberi tanah seluas 4.000 cacah yang diberi nama Pakualaman. Oke, paham ya? Oke. Akhirnya Yogyakarta terpecah menjadi dua, Pakualaman dan Keraton Jakarta. Soal selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 lahir pada 4 Februari 1839. Dia adalah Raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah pada tahun 1870 sampai 1921. Nama aslinya adalah Gusti Raden Masmur Tejo, putra tertua Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Sri Sultan HB7 dikenal dengan sebutan Sinuhun Behi, Sultan Ngadehi atau Sultan Sugih. Latar belakang sebutan tersebut dilandaskan oleh apakah A. Sri Sultan Hamengkubuwono VII mendapatkan warisan yang sangat banyak, atau B. Sri Sultan Hamengkubuwono VII berhasil mengalahkan Belanda, C. Sering berbagi sedekah dengan masyarakat, D. Banyak perusahaan tebu yang berdiri di wilayah Kesultanan Yogyakarta pada masa besarnya, E. Sri Sultan Hamengkubuwono VII mendapatkan untuk tidak di Jepang. Kalau yang ini tidak mungkin ya, karena Jepang itu baru masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Jawaban yang paling tepat itu adalah D. Banyak perusahaan tebu yang berdiri di wilayah Kesultanan Yogyakarta pada masa kekuasaan. Jadi pada era HB7 ini Yogyakarta menerapkan politik pintu terbuka sehingga banyak sekali investor asing yang masuk ke Yogyakarta dengan mendirikan pabrik-pabrik tebu. Kenapa tebu? Karena pada saat itu tebu itu menjadi komoditas yang sangat laku di pasaran Eropa, dan bahkan Pulau Jawa atau khususnya Yogyakarta itu menjadi pengekspor atau eksportir tebu terbesar di dunia di masa itu. Luar biasa. Dan nantinya perusahaan-perusahaan ini kurang lebih ada 19 perusahaan di Yogyakarta ini memberikan upeti atau pajak kepada Raja HB7. Sehingga di eranya HB7 ini kehidupan perekonomiannya sangat maju gitu, dan otomatis rajanya juga kaya raya gitu ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan soal bagian ketiga atau part 3. Semoga bermanfaat dan semoga nilai kalian di PAT bagus semua, di atas KKM semua. Terima kasih, semoga bisa memberikan pencerahan bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan siap. Salam jas merah.